Bayangkan, kantor Anda berada di ketinggian 40 meter di atas tanah, setara dengan gedung 12 lantai. Tidak ada lift, tidak ada sabuk pengaman standar industri, tidak ada jaring pengaman di bawah, dan jelas tidak ada asuransi jiwa. Satu-satunya yang memisahkan Anda dari kematian adalah seutas tali rotan buatan sendiri dan kekuatan genggaman tangan Anda yang mulai menua. Setiap pagi, ratusan manusia laba-laba di pedalaman pesisir barat Lampung melakukan ritual mematikan ini. Mereka bukan sedang mencari sensasi adrenalin, mereka sedang menjemput nafkah. Mereka memanjat setinggi itu hanya untuk melukai batang pohon raksasa agar pohon itu menangis. Dan tangisan pohon itulah yang dunia kejar. Damar mata kucing, Sorea javanica. Dunia mengenalnya sebagai bahan baku vernis paling premium, pengikat cat lukisan maestro Eropa, hingga penstabil dalam industri makanan dan kosmetik global. Ini adalah emas bening Indonesia, komoditas elit yang ironisnya diperoleh dengan cara yang paling primitif dan berbahaya. Di video ini, Nusantara Hijau akan membawa Anda masuk ke dalam hutan Krui. Kita tidak hanya akan melihat keindahan kristalnya, tapi kita akan bertanya, apakah harga nyawa para pemanjat ini sudah terbayar lunas oleh pasar dunia? Sebelum kita bicara soal uang dan darah, kita harus paham dulu di mana kita berada. Ini bukan perkebunan monokultur seperti sawit yang seragam dan gersang. Ini adalah Repong Damar, sebuah mahakarya agroforestry warisan leluhur yang sudah berusia ratusan tahun. Luhur, itu kata yang tepat. Nenek moyang masyarakat Krui tidak menebang hutan untuk bertani. Mereka menanam hutan di dalam kebun. Di dalam satu repong, pohon damar menjulang tinggi sebagai kanopi utama. Di bawahnya ada pohon duku, durian, dan petai. Di lapisan paling bawah ada tanaman obat dan kopi. Ini adalah sistem ekologi berlapis yang jenius. Selama ratusan tahun, sistem ini membuktikan bahwa manusia bisa kaya tanpa harus merusak hutan. Damar mata kucing adalah jantung dari sistem ini. Hutan lestari, dompet terisi. Setidaknya, itulah teorinya di atas kertas. Damar mata kucing bukan getah biasa. Kualitasnya diakui dunia karena tingkat kebeningannya yang tinggi dan titik leleh yang sempurna. Tak heran, Jerman, India, hingga Italia berebut mendapatkannya. Tapi, apakah kemewahan ini menetes sampai ke bawah? Teori ekologi yang indah seringkali babak belur dihajar realita ekonomi. Mari kita bicara soal uang. Di pasar internasional, damar mata kucing kualitas grade A, kualitas terbaik yang bening sempurna, harganya bisa sangat fantastis. Ini barang mewah. Namun rantai pasok damar ini panjang dan berliku seperti jalanan lintas Sumatera. Dari petani pemanjat ke pengepul desa, ke bandar besar di kota, eksportir di Jakarta, baru ke pabrik di Eropa atau Asia Timur. Setiap pos mengambil untung. Dan siapa yang berada di posisi paling lemah dalam rantai makanan ini? Tentu saja si pemanjat yang bertaruh nyawa tadi. Kesejahteraan petani damar adalah sebuah paradoks. Mereka duduk di atas tambang emas ekologis, tapi kehidupan mereka jauh dari kata mewah. Cukup, mungkin iya, tapi untuk resiko jatuh dari ketinggian 40 meter dan cacat seumur hidup atau mati, kata cukup rasanya tidak sepadan. Sistem ini bergantung pada keberanian atau mungkin keterpaksaan para pemanjat untuk terus naik. Fisik manusia ada batasnya, dan ketika punggung makin membungkuk, mata makin rabun, dan lutut makin gemetar, realita pahit mulai menghantui. Siapa yang akan menjamin hari tua mereka? Tidak ada.
Repong Damar dan petaninya kini menghadapi ancaman kematian ganda. Ancaman pertama datang dari godaan tetangga. Ketika harga damar fluktuatif dan risiko tinggi, banyak pemilik lahan mulai tergiur untuk menebang pohon damar raksasa mereka, menggantinya dengan tanaman cepat kaya seperti sawit atau cengkeh yang perawatannya dianggap lebih mudah. Sekali repong ditebang, ratusan tahun warisan ekologi hilang dalam sehari. Ancaman kedua lebih sunyi, tapi lebih mematikan. Krisis regenerasi. Anak-anak muda Krui hari ini melihat ayah dan kakek mereka bertaruh nyawa di atas pohon dengan hasil yang begitu-begitu saja. Apakah mereka mau meneruskan pekerjaan itu? Tentu tidak. Mereka lebih memilih merantau ke Jawa, bekerja di pabrik, atau menjadi tukang ojek online. Logis, siapa yang mau bertaruh nyawa di ketinggian 40 meter jika di darat ada pekerjaan yang lebih aman? Jika generasi pemanjat tua ini pensiun, siapa yang akan memanen emas bening itu? Apakah Repong Damar akan menjadi museum belaka? Damar mata kucing bukan sekedar komoditas. Ia adalah bukti sejarah bahwa di Nusantara ini pernah ada peradaban yang begitu menghormati hutan, sekaligus memanfaatkannya. Jika Repong Damar runtuh, kita tidak hanya kehilangan vernis kualitas tinggi, kita kehilangan identitas sebagai bangsa agraris yang bijak. Sudah saatnya negara dan industri yang menikmati hasil emas bening ini menoleh ke hulu. Berikan mereka alat keselamatan modern yang layak, pangkas rantai distribusi yang mencekik, berikan jaminan sosial. Jangan biarkan mereka terus memanjat menuju kematian hanya agar dunia bisa melihat kilau pernis yang indah. Bagaimana pendapat Anda? Apakah harga sebotol parfum atau cat mahal sebanding dengan risiko nyawa bapak-bapak ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe Nusantara Hijau untuk terus mengawal nasib petani kita.